Berikut ini adalah video tutorial penggunaan aplikasi e-Anjap ABK. Tahapan pertama adalah kita dapat mengakses melalui web Anjap ABK simonakemendagri.co.id. Setelah link dapat diakses, pilihlah provinsi asal instansi, lalu pilihlah kabupaten atau kota yang hendak dituju. Tahapan selanjutnya adalah memasukkan user ID dan password yang telah dibuatkan. Saat ini kita berhasil login pada akun Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada halaman utama ini, kita dapat melihat 5 alur dalam mengentri data. Alur entry data pertama adalah penginputan data jabatan. Alur entry data kedua adalah penginputan biodata pegawai. Dan alur entry data ketiga adalah penginputan analisis jabatan. Pada alur keempat adalah penginputan syarat jabatan. Dan alur entry data kelima adalah penginputan beban kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penginputan data jabatan. Pada proses penginputan nama jabatan struktural dapat dilihat dari peraturan kepala daerah di instansi masing-masing. Sementara, nama jabatan pelaksana dapat dilihat dari Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Sementara, untuk jabatan fungsional dapat dilihat dari buku profil jabatan fungsional yang diterbitkan oleh BKN atau Permenpan RB Nomor 42 Tahun 2018 tentang inpassing dan penyesuaian. Berikut cara menambahkan data jabatan. Klik Expand pada sisi sebelah kiri kolom. Untuk menambahkan data jabatan, klik Add pada jabatan yang membawahi langsung, lalu isi kolom sesuai dengan data jabatan. Di sini saya akan mengisi jabatan kepala bagian. Apabila semua telah selesai, maka kita dapat melakukan penyimpanan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam entry data kedua, yaitu penginputan biodata pegawai. Klik Expand, lalu pilih jabatan yang akan diinput. Lalu, isilah kolom yang tersedia sesuai dengan data diri pegawai pemangku jabatan. Dan apabila data telah selesai, maka klik simpan sampai data berhasil disimpan. Tahapan selanjutnya adalah alur entry data ketiga, yaitu analisis jabatan. Klik Expand, lalu pilih jabatan yang akan diinput. Saat ini saya mengambil contoh jabatan analis jabatan. Tahapan pertama yaitu mengisi ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan adalah keseluruhan tugas jabatan yang disusun dalam sebuah kalimat dan dirumuskan dari tugas yang paling inti dalam jabatan yang bersangkutan. Ikhtisar jabatan dapat dilihat pada Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018. Tahapan selanjutnya adalah mengisi uraian tugas. Uraian tugas disesuaikan dengan ikhtisar jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Pada kolom hasil kerja dapat diisikan hasil kerja yang dicapai pemangku jabatan berdasarkan tugas tersebut. Selanjutnya, pada kolom satuan kerja dapat diisi berupa dokumen, SOP, peraturan, dan informasi. Pada kolom waktu
dapat diisi sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, pada kolom jumlah dapat diisikan sesuai dengan jumlah dari hasil capaian uraian tugas. Selanjutnya, dalam mengisi kolom jabatan sesuai dengan tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan tanggung jawab. Sementara pada kolom wewenang diisikan dengan hak dan kekuasaan pemangku jabatan dalam mengambil keputusan saat pelaksanaan tugas. Selanjutnya, pada aspek perangkat kerja yang dapat diisikan sebagai pedoman dalam acuan pelaksanaan uraian tugas. Pilihlah opsi perangkat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan uraian tugas. Selanjutnya, pada aspek bahan kerja, diisikan sesuai dengan kebutuhan uraian tugas sebagai proses pencapaian hasil kerja. Selanjutnya, pada kolom korelasi jabatan, diisikan sesuai dengan hubungan kerja antara yang dianalisis dengan jabatan lainnya terkait pelaksanaan tugas jabatan. Selanjutnya, pada kolom resiko bahaya dapat diisikan dengan potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan pegawai di lingkungan kerja. Lalu, pada aspek kondisi lingkungan kerja, isilah sesuai dengan keadaan tempat bekerja yang meliputi aspek lokasi kerja. Selanjutnya, untuk kolom kelas jabatan dapat diisikan dari tingkatan jabatan berdasarkan bobot jabatan. Selanjutnya kita memasuki alur entry data keempat, yaitu penginputan syarat jabatan. Langkah pertama ialah pilihlah jabatan yang akan diinput. Dalam hal ini adalah jabatan analis jabatan. Selanjutnya, pada halaman syarat jabatan, terdapat kolom pengetahuan kerja yang diisi sesuai dengan daya cipta dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pilihan menu yang tersedia pada aplikasi sesuai dengan jabatan yang bersangkutan. Selanjutnya, pada kolom keterampilan kerja dapat diisikan sesuai dengan penguasaan bahan kerja berdasarkan jabatan yang diduduki. Selanjutnya, pada kolom pengalaman kerja dapat diisikan dengan riwayat kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pada pekerjaan sebelumnya. Berikutnya, terdapat opsi bakat kerja yang dapat dipilih berdasarkan kebutuhan jabatan yang diduduki. Selanjutnya, pada opsi tempat kerja dan minat kerja dapat diisi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Selanjutnya, pada opsi upaya fisik dapat diisi berdasarkan gambaran penggunaan anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan. Selanjutnya, pada opsi tingkat hubungan pemegang jabatan dengan data, tingkat pemegang jabatan dengan orang, dan tingkat hubungan pemegang jabatan dengan benda dapat disesuaikan dengan jabatan yang diduduki. Selanjutnya, pada kolom pangkat golongan, jenjang minimal, jurusan, pelatihan fungsional maupun pelatihan teknis dapat disesuaikan dengan Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Apabila semua data sudah sesuai, maka kita dapat melakukan penyimpanan data dengan menekan tombol simpan data. Selanjutnya kita masuk pada entry data kelima, yaitu analisis beban kerja. Tahapan pertama yaitu kita memilih jabatan yang akan diinput. Selanjutnya, kita mengisi kolom jumlah pegawai yang ada sesuai dengan jabatan tersebut. Maka, kolom komposisi dan persediaan pegawai akan terinput secara otomatis. Selanjutnya yaitu pendekatan perhitungan, pilihlah opsi tugas per tugas. Maka metode pada penilaian tersebut akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, kita mengubah waktu kerja efektif sesuai dengan penyelesaian uraian tugas.
Tahapan perhitungan ini didasari pada Permen PAN RB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Cara perhitungannya adalah beban kerja dikali dengan waktu penyelesaian, kemudian dibagi dengan waktu kerja efektif. Hasil perhitungan tersebut akan muncul secara otomatis. Selanjutnya, pada kolom total pegawai yang dibutuhkan, merupakan hasil rekapitulasi dari perhitungan di atas. Apabila data telah sesuai, maka kita dapat melakukan penyimpanan data dengan menekan tombol simpan beban kerja. Demikian video tutorial penggunaan aplikasi elektronik Anjam ABK. Semoga bermanfaat untuk kita semua.